Elliot Spoff. Kau benar-benar ingin ibumu ini mati lebih cepat, ya? Mengapa kau terus membuat ibu membatin risau karena memikirkanmu dan istrimu? Astaga, Elliot. Kau ingin istrimu itu pergi meninggalkanmu lagi. Suara itu terdengar nyaring, mengatakan sederet kalimat tersebut tepat setelah aku mengangkat teleponnya. Aku sedang berada di kantor, baru saja sampai dan duduk setelah menghadiri pertemuan penting di Wall Street. Aku berniat menekan tombol untuk mengakhiri telepon agar telingaku tidak semakin panas mendengar ibuku marah-marah, tetapi kuurungkan niatku karena itu hanya akan membuat ibuku makin marah nantinya. Elliot, kenapa malah diam? Kau dengar ibu bilang apa? Ibu sedang bicara dengan anak ibu, atau dengan batu? Pungkasnya di seberang telepon. Sejak tadi kuaktifkan mode loudspeaker pada pesawat telepon di meja kerjaku, sehingga aku tak perlu memegang gagangnya untuk bisa mendengar suara ibu yang menghubungi nomor kantor sore ini. Setelah menyandarkan punggungku pada sandaran kursi, aku menjawab, aku dengar, ibu. Lagi pula untuk apa ibu membatin risau? Tidak usah risau pada urusan rumah tanggaku. Aku bisa mengurusnya sendiri. Bagaimana tidak risau? Kemarin malam ayahmu menelepon ayah mertuamu. Ayah mertuamu bilang kalau sudah 3 hari Lily menginap di rumahnya. Hari ini berarti sudah 4 hari. Dia pergi dari rumah sambil membawa anak-anak kalian. Benar begitu, kan? Aku sudah melarang Lily pergi. Tapi dia keras kepala. Dia tidak akan pergi kalau bukan karena sedang ada masalah denganmu. Pasti kaulah yang keras kepala. Ya Tuhanku. Kenapa putraku bebal begini? Aku hanya diam, menopang siku tangan kiriku ke pegangan kursi, lalu memijat-mijat keningku yang terasa berdenyut. Kebanyakan di luar sana, seorang ibu akan cenderung membela anaknya. Entah anaknya benar atau tidak. Namun, melihat bagaimana ibuku selalu membela Lily yang merupakan menantunya, jelas sudah betapa ibuku sangat menyayangi Lily. Apa yang kau perbuat sampai istrimu marah dan pulang ke rumah ayahnya? Mengapa kau terus membuat masalah dengan istrimu, nak? Apakah masih kurang bagimu ditinggal bertahun-tahun olehnya? Jika kau sampai bercerai dengan menantu kesayangan ibu, jantung ibu mungkin akan segera berhenti berdetak dan ibu akan cepat mati. Jangan bicara sembarangan soal mati. Aku tidak suka ibu bicara begitu. Lagi pula siapa bilang kami akan cerai? Tidak akan, sahutku dengan tegas. Maka jangan membuat masalah terus dengan istrimu. Aku menghela napas panjang dan memejamkan mataku sejenak. Aku tidak membuat masalah. Lily hanya terlalu sensitif dan berujung merajuk begini padaku. Ibu tidak tahu apa masalahmu dengan istrimu itu saat ini. Ibu juga tidak ingin terlalu ikut campur. Tapi yang pasti, ibu tahu kalau Lily tidak pernah terlalu sensitif untuk menghadapimu. Kaulah yang terlalu berat dan sulit untuk dihadapi. Lily berhati besar, dia begini pasti karena lelah menghadapimu. Aku bungkam. Kau harus membawa Lily dan anak-anakmu pulang. Memang tak masalah jika Lily berada di rumah ayahnya untuk berkunjung dan menginap. Tapi, jangan biarkan dia terlalu lama berada di rumah ayahnya dengan alasan untuk menghindar darimu. Aku tahu, ibu. Tidak perlu ibu ingatkan seperti ini pun aku juga tahu kalau aku harus menjemputnya. Lantas kenapa sampai 4 hari kau belum menjemputnya? Lily belum mau ditemui. Ditelepon oleh Rick pun dia tak mau mengangkat. Kenapa malah Rick yang menelepon? Kaulah yang harus meneleponnya sendiri, bukan malah menyuruh sekretarismu. Ya Tuhan. Mau setinggi apa kau tumpuk gengsi dan keegoisanmu itu? Kau benar-benar mirip dengan ayahmu. Baguslah saudara kembarmu di Kansas memiliki sifat yang bertolak belakang denganmu dan ayahmu. Setelah ibuku bicara panjang lebar dan menegurku habis-habisan, akhirnya telepon itu berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan, lalu merenggangkan simpul dasi di kerah kemejaku dengan pandangan yang tertuju pada 2 buah bingkai foto yang ada di meja kerjaku.
Salah satunya adalah foto pernikahanku dengan Lily. Sementara yang satu lagi, merupakan foto Evan dan Ervin yang memang aku pajang di meja kerjaku ini semenjak kembali ke New York. Tentu saja aku sangat merindukan mereka. 4 hari tidak ada Lily, aku sangat tersiksa. 4 hari tidak mendengar suara Evan dan Ervin di rumah yang selalu memanggil ayah, rasanya juga sangat sepi dan menyiksa. Selama berhari-hari aku memilih untuk pulang larut malam, karena keadaan rumah yang kosong hanya membuatku merasa tertekan. Aku pulang hanya untuk tidur. Itu pun tidak nyenyak karena tidak ada Lily di sebelahku. Sejak 2 hari yang lalu, jika aku pulang ke rumah atau sebelum aku berangkat ke kantor, pelayan berkata bahwa makanan yang sudah disiapkan di meja makan adalah masakan Lily. Mereka bilang kalau mereka yang meminta tolong pada Lily agar mengirimkan makanan untukku. Karena itu memang masakan Lily, aku mau makan. Jika bukan, maka aku tidak mau. Aku tahu ini menyulitkan. Bukan berarti aku tidak ingin memperbaiki masalah yang terjadi antara aku dengan istriku. Tentu saja aku ingin. Tapi, aku sedang berusaha menenangkan diriku sendiri dulu, memahami keadaan seperti yang Lily bilang, dan mempertimbangkan banyak hal terkait apa yang terjadi. Tidak mudah bagiku untuk kembali membicarakan tentang Lily dan membuka segala hal tentangnya. Apalagi membicarakannya dengan istriku. Jangankan dengan istriku. Saat waktu itu Rick memberitahu bahwa orang tua Lily menelepon, aku pun sudah merasa gusar dan tertekan untuk membicarakannya. Aku sadar bahwa aku dan Lily memang memiliki prinsip yang sedikit bertentangan. Bagiku, aku perlu menutup sejumlah kotak dalam diriku. Aku beranggapan bahwa beberapa hal tak perlu dibuka kepada pasangan, terutama hal yang berkaitan dengan masa lalu yang kelam dan buruk. Tapi bagi Lily, tak ada kotak yang boleh ditutup. Dia menjunjung tinggi sifat terbuka. Semua harus dibuka kepada pasangan, dan pasangan harus saling mengetahui segala hal tentang satu sama lain tanpa terkecuali. Dilalahnya, Lily adalah wanita yang lumayan kuat memegang teguh prinsip yang dia miliki. Bahkan sejak pertama kali mengenal Lily, aku tahu bahwa Lily punya perilaku yang imbang. Dia penurut, tetapi juga berpendirian kuat. Lily selalu patuh dan manut, serta selalu mengalah. Namun di waktu tertentu, dia juga bisa merongrong ganas dan berontak dari kepatuhannya. Seperti saat ini. Ketika dia berontak, dia mampu membuatku kesulitan berkutik. Aku berdecak pelan, lalu mengalihkan pandanganku pada layar laptop yang ada di atas meja, berusaha untuk menaruh fokus dan konsentrasi pada apa yang harus kukerjakan. Pak Elliot. Fokusku buyar setelah mendengar suara Rick yang muncul dari arah pintu. Aku mengalihkan pandanganku untuk menatapnya yang saat ini melangkah masuk ke ruanganku. Aku pikir kau belum kembali dari Wall Street, ujar Rick. Dengan suara yang tajam, aku berkata, bukankah aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak mau diganggu oleh siapapun hari ini? Jadi, pastikan kau masuk ke sini karena memang ada hal yang teramat penting. Maafkan aku. Aku hanya ingin menawarkan agar kau segera pulang, Pak. Setelah belakangan ini sibuk dengan persiapan proyek baru, tak ada salahnya jika hari ini kau hanya berada di kantor setengah hari saja. Lagi pula tidak ada jadwal mendesak lagi sore ini setelah tadi kau menghadiri pertemuan penting di Wall Street. Kau bisa istirahat dengan cukup jika pulang sekarang. Pulang pun percuma. Tidak ada yang harus buru-buru kutemui di rumah, gumamku. Aku kembali memandangi layar laptop dan memerhatikan beberapa data di sana, tetapi isi kepalaku selain tertuju pada istriku, juga jadi mengingat Lily. Maksudku, Vali Anderson, wanita yang belakangan Lily sebut terus-menerus dan membuatku merasa sangat jenuh. Sudah 15 tahun berlalu, aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa terpukul karena kepergiannya. Bukan berarti aku mengabaikan kesungguh-sungguhan perasaanku pada Lily. Aku sangat mencintai Lily, istriku. Sungguh.
Aku hanya tidak bisa melupakan apa yang pernah terjadi pada Lily. Alasannya, jelas karena Lily pergi meninggalkanku secara tiba-tiba dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dia mati setelah diperkosa sampai hamil oleh Harrison, pamannya sendiri. Dan saat itu, aku adalah kekasihnya dan kami hampir menikah. Aku merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Lily, merasa bersalah karena tidak bisa mencegah kejadian buruk menimpa dirinya. Kuhabiskan waktu bertahun-tahun terkubur dalam rasa bersalah dan penyesalan. Kalau saja hari itu aku tetap berada di Florida bersama Lily dan tidak jadi berangkat ke Australia, Lily mungkin tidak akan mati. Lily tidak akan merasa sendirian menghadapi kondisi mentalnya yang benar-benar tak stabil, hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah kepergian Lily, aku depresi berat akibat menjalani hari-hari dengan rasa bersalah yang teramat besar. Aku bahkan nyaris ikutan mati karena overdosis obat-obatan. Memang siapa yang tidak nelangsa ketika kekasihnya tewas dengan keadaan yang mengenaskan begitu. Setelah ditinggalkan oleh ibu kandungku waktu kecil, aku merasa takut dan trauma ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarku. Sehingga kepergian Lily yang mendadak saat itu, seperti mengulang traumaku dan aku benar-benar kalut. Aku tidak suka ditinggalkan oleh seseorang. Itulah mengapa dulu aku sempat merasa iba pada Rachel, apalagi mengingat tentang latar belakang keluarga Rachel yang berantakan dan dia juga ditinggalkan oleh ibunya. Hanya terpaksa saja aku bertahan dengan Rachel, karena merasa senasib. Padahal sebenarnya, aku benar-benar sudah muak padanya sejak lama. Lalu Lily hadir. Dan kepergian Lily dari New York waktu itu, sungguh menjadi kegilaan yang menyakitkan lagi bagiku. Aku tidak mau kehilangan wanita yang kucintai untuk kedua kalinya. Ketika aku sadar kalau aku mencintai Lily, aku tidak peduli lagi tentang Rachel dan hanya menginginkan Lily tetap bersamaku. Sekarang Lily malah menghindar dariku, setelah dia berpikir bahwa aku menjadikannya bayang-bayang mendiang Lily. Aku memang masih mengenang Lily. Karena bagaimanapun juga, Lily adalah cinta pertamaku dan kematiannya adalah bencana besar yang memilukan. Beberapa kali mungkin aku teringat pada Lily saat sedang bersama Lily, karena nama mereka memang agak mirip penyebutannya. Namun, bukan berarti aku sejahat itu sampai menganggap Lily sebagai bayang-bayang Lily. Aku sadar kalau selain ibuku, wanita yang paling penting dalam hidupku sekarang adalah istriku. Aku tidak berbohong ketika ku bilang aku sangat mencintai Lily. Tapi dia cemas, was-was, dan takut jika aku tidak sungguhan mencintainya karena aku masih memikirkan masa laluku. Perbedaan prinsipku dan prinsip Lily menjadi sumber utama pertengkaran kami. Aku tidak mau membicarakan atau membuka masa laluku, sementara Lily ingin aku menjelaskan terang-terangan padanya tentang itu setelah beberapa hari lepas aku memukul Harrison di Cornell Hill. Mungkin aku memang salah karena terlalu tertutup pada Lily, tetapi tetap saja aku tak mau diriku dan prinsipku disalahkan. Sayangnya, jika aku masih tidak mau disalahkan, maka akan terus seperti ini. Hanya ada satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan ini, yaitu akulah yang harus mau mengalah pada Lily. Apakah Nyonya Lily belum mau menghubungimu duluan? Tanya Rick kemudian. Aku menatap Rick dengan tajam. Alih-alih menjawab pertanyaan sekretarisku itu, justru aku menghardik, ini semua kaulah penyebabnya, keparat. Rick diam dan mengulum bibir dengan pandangannya yang tertunduk. Untuk apa kau menceritakan tentang Lily pada istriku saat di Kansas? Hah? Kau tahu bahwa kisah itu tidak perlu kau ungkit lagi tanpa sepengetahuanku. Maaf, Pak. Waktu itu aku benar-benar terpaksa. Terpaksa apanya? Aku mengambil map file di atas mejaku. Hampir kulempar benda itu ke arah Rick saking emosinya, tetapi akhirnya tidak jadi dan sekadar untuk menggeretak saja. Waktu itu Nyonya Lily masih menolak untuk diajak pulang ke New York. Kau masih terus berusaha membujuknya agar dia mau pulang, karena dia tidak mau meninggalkan Kansas sama sekali.
Saat itu dia masih ragu kalau kedatanganmu ke Kansas adalah karena menginginkannya. Dia pikir, kau hanya menginginkan anak-anakmu dan ingin merebut mereka darinya, lalu kau akan menceraikannya. Maka dari itu, ketika dia bertanya banyak hal tentangmu, aku menjawab dan menjelaskan, agar dia yakin bahwa kau betulan mencintainya dan tidak akan menceraikannya. Rick memberi jeda sejenak untuk menatapku dengan prihatin, lalu berkata, aku tidak tahu kalau persoalan Nona Lily Anderson akan timbul lagi sekarang. Bahkan sampai mengakibatkan masalah serius di Cornell Hill, lalu membuat Nyonya Lily mempertanyakan tentang itu. Aku berdecak setelah mendengar penjelasan Rick. Kusandarkan kembali punggungku pada sandaran kursi seraya bertanya, apakah bajingan itu masih dirawat di Cornell Hill? Harrison Anderson. Masih, Pak. Aku sudah bertanya pada resepsionis di rumah sakit itu, katanya dia masih dirawat di sana karena kondisinya belum membaik, malahan juga sudah dipindahkan ke unit kejiwaan. Rick meletakkan iPad yang dibawanya ke kursi yang ada di depan mejaku. Setelah kembali menatapku, dia melanjutkan, dan orang tua Nona Lily Anderson di Florida, sama sekali belum menghubungi lagi setelah waktu itu menelepon untuk menanyakan apakah kau masih tinggal di New York atau tidak. Apakah kau mau menghubungi mereka duluan, Pak? Perlukah aku menelepon mereka atau sekadar mengirimkan surel? Aku pun menghela napas dan menggeleng singkat. Tidak usah. Mereka mungkin akan menghubungi lagi nanti. Sekarang, cukup pastikan Lily maupun anak-anakku baik-baik saja dan tidak keluar dari New York. Aku sudah menyuruh orang untuk mengawasi di dekat rumah ayah mertuamu. Anak-anakmu aman di sana. 2 hari yang lalu sebelum Nyonya Lily berangkat ke rumah sakit, dia datang ke daycare yang waktu itu dibicarakan. Aku sudah mengurus pendaftaran daycare itu, jadi mungkin Nyonya Lily datang untuk mengobrol dengan pengurus, karena minggu depan Tuan Evan dan Tuan Ervin sudah dijadwalkan masuk ke daycare. Jadi, dapat dipastikan Nyonya Lily memang tidak akan pergi dari New York. Dia hanya menginap di rumah ayahnya. Bagus. Suruh orang untuk mengawasi Lily di Cornell Hill. Jangan sampai bajingan gila tukang perkosa itu macam-macam pada Lily hanya karena dia adalah pasien Lily. Baik, Pak. Rick mengangguk mengerti. Aku pun kembali fokus pada pekerjaanku. Rick masih berdiri di depan meja, yang mana artinya, masih ada yang ingin dia sampaikan. Kemarin siang aku ke Cornell Hill. Sesuai dengan perintahmu untuk memastikan keberadaan istrimu. Kulihat dari kejauhan, dia sedang mengobrol dengan seorang pria. Lalu tiba-tiba aku mendapatkan telepon dari wakil direktur yang menyampaikan tentang proposal yang kau minta, sehingga aku harus langsung pergi dan tidak terlalu lama memerhatikan Nyonya Lily bersama pria itu, tutur Rick. Siapa? Hanya rekan kerjanya saja, kan? Tanyaku. Bukan, Pak. Bukan dokter atau tenaga medis. Sepertinya, pria itu adalah teman atau kerabat dari salah satu pasien Nyonya Lily. Tapi mereka mengobrol dengan akrab, karena sangat mengenal satu sama lain. Bahkan pria itu sempat menggenggam tangan Nyonya Lily dan seperti ingin memeluknya. Keningku mengerut dalam. Mengabaikan apa yang sedang kulihat di layar laptop, aku langsung beralih menatap Rick yang berdiri di depan meja kerjaku. Siapa pria itu? Edwin Marcus. Mantan tunangan Nyonya Lily.